Selamat malam. Di sini kelompok kami akan mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh dosen. Dimulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan hingga sebelum UTS. Eh, di sini saya Yusuf Harefa sebagai moderator, lalu ada Ejika Oktaviani sebagai pemateri, lalu dilanjutkan oleh Teti Harliana sebagai pemateri juga. Lalu ada Syahri Ramadan juga sebagai materi, serta yang melakukan editing video. Lalu ada Reza Syaputra sebagai pemateri juga. Di sini saya akan menjelaskan, saya akan mereview kembali dari pertemuan pertama. Oke. Pertemuan pertama itu sistem operasi merupakan perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat operasi ini ada sebagai resource allocator, di mana sistem operasi mengatur dan mengalokasikan sumber daya seperti manajemen proses dan manajemen memorinya. Lalu ada sebagai program kontrol, di mana sistem operasi melakukan kontrol eksekusi dari program user dan I/O. Lalu ada sebagai kernel atau program yang berjalan sepanjang waktu. Lalu apa saja organisasi dan sistem komputer? Organisasi dan sistem kontrol terhubung oleh bus. Lalu yang kedua ada antar device dan CPU berkompetisi untuk memperebutkan sumber daya. Lalu ada operasi sistem komputer, yang pertama ada IO device dan CPU dapat dieksekusi secara konkuren. Lalu ada satu device controller bertanggung jawab terhadap satu device. Lalu selanjutnya setiap device controller mempunyai buffer. CPU memindahkan data dari atau ke main memory, dari atau ke buffer. Lalu device controller menginformasikan ke CPU bahwa proses selesai dengan interrupt. Lanjutan dari pertemuan pertama reviewnya, ada jenis storage. Yang pertama ada main memory. Main memory ini bersifat kapasitasnya kecil, baru dia volatile atau dapat ditulis atau dihapus, atau dapat hilang ketika powernya off. Baru dapat langsung diakses oleh CPU. Lalu semua program yang akan dieksekusi harus di-load di main memory-nya terlebih dahulu. Lalu ada secondary storage, yang mana sifatnya kapasitasnya lebih besar daripada main memory, baru dia non-volatile dan tidak dapat diakses langsung oleh CPU. Lalu ada hierarchy storage. Hierarchy storage ini berdasarkan kepada speed, cost, dan volatility-nya. Yang pertama adalah caching. Caching itu adalah proses mengcopy data ke storage yang lebih cepat. Lalu ada arsitektur sistem komputer. Arsitektur sistem komputer yang pertama ada single processor. Single processor ini hanya ada satu prosesor untuk mengeksekusi semua instruksi, lalu punya peran spesifik, misal prosesor kepada device seperti disk, graphic card, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada multiprosesor. Multiprosesor ini disebut juga sebagai parallel system, di mana keuntungannya yang pertama itu meningkatkan clock yang kedua itu harga lebih murah daripada multiple single processor, lalu dapat meningkatkan reliability. Lalu dilanjutkan oleh clustered system. Yang pertama itu seperti multiprosesor system, hanya saja terdiri atas beberapa sistem. Lalu yang kedua ada antar sistem terhubung oleh jaringan, dan yang terakhir ada sharing storage area network. Lanjutan materi kedua akan dilanjutkan oleh Teti. Untuk Teti silakan waktunya. Baik, lanjut ke pertemuan kedua itu ada komponen sistem. Yang pertama manajemen proses, yaitu sebuah program yang sedang dieksekusi membutuhkan sejumlah sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut berupa CPU time, alat memori, berkas, dan perangkat input-output. Adapun tanggung jawab sistem operasi pada aktivitas manajemen proses yaitu pembuatan atau penghapusan proses oleh user atau sistem, menghentikan proses sementara dan melanjutkannya, menyediakan mekanisme sinkronisasi dan komunikasi proses, serta menyediakan mekanisme penanganan deadlock. Yang kedua ada manajemen memori utama, yaitu sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan byte. Setiap word atau byte mempunyai alamat sendiri. Memori utama tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat I/O. Berikut aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori. Yang pertama, menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Yang kedua, memilih program yang akan di-load ke memori.
Dan yang terakhir, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada manajemen secondary memory, yaitu data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Contohnya adalah hard disk, flash disk, CD-ROM, disket, dan yang lainnya. Berikut ada aktivitas yang berkaitan dengan disk management. Yang pertama, free space management, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Yang keempat ada manajemen sistem I/O atau sering disebut device manager, yang memiliki fungsi seperti kegiatan untuk membuka, membaca, menulis, dan menjalankan atau menutup file atau program. Adapun komponen sistem operasi untuk sistem I/O adalah buffer, yaitu menampung sementara data dari perangkat I/O. Yang kedua ada spooling, melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efektif dan efisien pengaturan antrian. Yang ketiga ada menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras input-output tertentu. Yang kelima ada manajemen berkas, yaitu kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Berkas yang mempunyai struktur yang bersifat hierarkis atau direktori, volume, dan yang lainnya. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap satu, pembuatan dan penghapusan direktori, yang kedua, pembuatan dan penghapusan berkas, yang ketiga, mendukung manipulasi berkas dan direktori, yang keempat, memetakan berkas ke secondary storage, yang kelima, membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen. Selanjutnya ada sistem proteksi, yang merupakan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus bisa membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan yang belum, menetapkan sistem pengaturan yang digunakan, dan menyiapkan alat yang digunakan. Selanjutnya ada sistem jaringan, yaitu sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Sistem jaringan tidak menggunakan memori atau clock bersama-sama dan mengakses resource yang beragam. Keuntungannya yaitu meningkatkan kecepatan komputasi, meningkatkan ketersediaan data, dan meningkatkan kehandalan sistem. Selanjutnya ada command interpreter system, yang merupakan perintah yang dimasukkan ke sistem operasi menggunakan pernyataan yang digunakan untuk manajemen proses, penanganan I/O, manajemen penyimpanan sekunder, manajemen memori utama, akses sistem file, proteksi, dan jaringan. Sistem operasi komputer, yang pertama ada Windows, yang merupakan sistem operasi komputer paling banyak digunakan dan populer di dunia. Dalam hal ini, Windows menjadi perangkat lunak operasi yang mendorong sistem komputasi di seluruh dunia. Wajar saja jika hal ini bisa terjadi, karena memang Windows dikembangkan dengan sistem yang ramah pengguna. Berikutnya masih lanjutan dari sistem operasi, yaitu ada macOS. macOS ini adalah sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple. macOS ini diluncurkan pada tahun 1984, pertama kali digunakan untuk komputer bernama Lisa. Lisa tak lain adalah komputer hasil buah tangan Steve Jobs. Berikutnya ada Linux. Linux ini diperkenalkan pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1961. Sistem operasi yang satu ini memiliki sifat open source, di mana pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu dilisensi. Berikutnya ada sistem operasi mobile, yaitu ada Android. Android merupakan sistem yang paling populer dan paling banyak digunakan saat ini. Awalnya dikembangkan oleh perusahaan bernama Android Inc. yang akhirnya dibeli oleh Google. Berikutnya ada iOS, adalah sistem operasi seluler terpopuler kedua dunia setelah Android. Awalnya diluncurkan pada tahun 2007 untuk iPhone. Jika Macintosh adalah OS untuk perangkat komputer milik Apple, iOS hadir khusus untuk perangkat mobile mereka seperti iPhone dan iPad. Perkembangan selanjutnya
OS ini juga dapat dijalankan dan terhubung dengan seluruh perangkat Apple. Materi ketiga itu ada manajemen proses. Manajemen proses ini adalah program yang dieksekusi. Manajemen proses merupakan unit terkecil di mana sistem operasi mengelola semua proses di sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses-proses. Manajemen proses berkaitan dengan multi-programming, multi-processing, dan distribusi processing. Yang pertama ada multi-programming, yaitu manajemen beberapa program pada memori dalam satu waktu. Dengan beberapa tugas disimpan dalam memori dalam satu waktu. Program ini dijalankan dari dua sifat, yaitu tidak bergantung atau independen, dan satu program pada satu saat atau one program at any event. Pelaksanaan instruksi yang diterapkan adalah satu, program dimuat ke dalam memori. Yang kedua, program dijalankan sampai mengakses perangkat I/O. Yang ketiga, berpindah ke pekerjaan lain. Yang keempat, langkah tersebut berulang terus-menerus. Dan yang terakhir, untuk proses perpindahan dilaksanakan oleh software. Berikutnya ada multiprocessing. Manajemen ini banyak proses di komputer multiprosesor dengan menggunakan 2 CPU atau lebih. Multiprocessing sering diimplementasikan dalam perangkat keras seperti Windows, Unix, dan Linux. Berikutnya ada distribusi processing. Manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar dan mengerjakan semua proses pengolahan data secara bersama antara komputer pusat dengan beberapa komputer yang lebih kecil. Contohnya pada pengolahan data server Yahoo. Berikutnya ada pemroses. Pemroses ini merupakan kebutuhan utama pengendalian proses oleh SO dalam dinyatakan dengan mengacu kepada proses saling melanjutkan atau interleave, mengikuti kebijaksanaan tertentu, dan mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses. Yang terakhir ada interleave. Dikatakan interleave karena pemroses mengeksekusi suatu proses setiap saat dan secara cepat beralih ke proses yang lain secara bergiliran. SO harus interleave eksekusi proses-proses agar memaksimumkan penggunaan proses sambil masih memberi waktu tanggap yang memadai. SO harus mengalokasikan sumber daya ke proses-proses mengikuti kebijaksanaan yang ditentukan. Sambil menghindari deadlock, SO juga harus mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses oleh pemakai sehingga membantu menstruktur aplikasi. Baiklah, selanjutnya lanjutan pertemuan ketiga, yaitu ada diagram state proses. Diagram state proses terbagi menjadi diagram state dasar, running yaitu proses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut, ready yaitu proses siap dieksekusi tapi pemroses tidak tersedia untuk dieksekusi proses ini. Yang terakhir ada blockade, yaitu proses menunggu kejadian untuk melengkapi tugasnya. Selanjutnya pertemuan 4, yaitu penjadwalan CPU, konsep dasar dan definisi. Tujuan utama penjadwalan CPU yaitu agar proses dapat berjalan secara bersamaan. Untuk memaksimalkan kinerja dari CPU, untuk memanfaatkan CPU yang maksimal dapat diperoleh dengan multiprogramming. Proses dapat juga dibagi atas dua macam. Yang pertama input-output bound proses, yaitu menghabiskan waktu lebih banyak untuk mengerjakan input-output daripada di CPU. Yang kedua ada CPU bound proses, yaitu jarang melakukan permintaan input atau output, menggunakan lebih banyak waktunya di CPU. Definisi dari penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme sistem operasi yang mengatur urutan dan jangka waktu eksekusi proses-proses yang aktif. Selanjutnya ada komponen penjadwalan proses,
yaitu antrian penjadwalan, penjadwal jangka pendek, penjadwal jangka menengah, dan dispatcher. Selanjutnya ada terjadinya suatu penjadwalan dapat terjadi saat proses switch dari status running ke waiting, switch dari status running ke ready, switch dari status waiting ke ready, dan terminates. Yang ketiga ada algoritma penjadwalan. Yang pertama ada first come first serve. Setiap program diberi jadwal eksekusi berdasarkan urutan waktu kedatangannya. FCFS jarang digunakan secara tersendiri, tetapi dikombinasikan dengan algoritma lain karena timbulnya masalah waiting time yang terlalu lama jika didahului oleh proses yang waktu selesainya lama. Job yang pendek harus menunggu job yang panjang, job yang penting harus menunggu job yang kurang penting. Selanjutnya ada sort job first. Pada penjadwalan SJF, proses yang memiliki CPU burst paling kecil dilayani terlebih dahulu. Terdapat dua skema, yaitu non-preemptive, yaitu bila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda sampai CPU burst selesai. Yang selanjutnya ada preemptive. Jika proses baru datang dengan panjang CPU burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi, maka proses ini ditunda dan diganti dengan proses short remaining time first. Selanjutnya ada short remaining time first, yaitu algoritma yang optimal namun sulit untuk diimplementasikan karena sulit untuk mengetahui panjang CPU burst berikutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk pertemuan yang keempat, yaitu priority. Untuk problemnya, starvation. Starvation adalah kondisi di mana proses yang kekurangan resource tidak akan pernah mendapatkan resource yang dibutuhkan, sehingga mengalami starvation. Biasanya terjadi setelah deadlock. Proses dengan prioritas rendah mungkin tidak akan pernah dieksekusi. Untuk solusinya adalah aging. Prioritas akan naik jika proses makin lama menunggu waktu jatah CPU. Untuk round robin merupakan penjadwalan yang bersifat preemptive. Setiap proses dianggap penting dan mendapat jatah waktu CPU. Misalnya 10 atau 100 milidetik. Setelah waktu tersebut, maka proses akan di-preempt dan dipindahkan ke ready queue. Untuk multi-level queue, kategori proses sesuai dengan sifat proses, yaitu interaktif, respons cepat, batch. Partisi ready queue dalam beberapa tingkat multi-level sesuai dengan proses. Setiap queue menggunakan algoritma schedule sendiri. Untuk foreground proses yang interaktif high priority menggunakan RR, background proses, batch atau low priority menggunakan FCFS. Setiap queue mempunyai prioritas yang fix. Multi-level feedback queue. Mirip sekali dengan algoritma multi-level queue, perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Algoritma ini didefinisikan melalui beberapa parameter antara lain jumlah antriannya, algoritma penjadwalan tiap antrian, kapan menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi, dan kapan menurunkan proses ke antrian yang lebih rendah. Antrian mana yang akan dimasuki proses yang membutuhkan. Sekian untuk review materi yang kelompok kami bisa sampaikan. Lebih kurangnya kami minta maaf. Selamat malam.